sembah dan sembahnya. Haleluya, ucapkan haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bersama-sama kita katakan bahwa lagu ini. Setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu. Terima kasih. Segenap hatiku menyembah Yesus, ku bersyukur padamu Terima kasih Tuhan. Kaulah harapan kami semua. hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Terima kasih Tuhan. Segala Atas segala perbuatan kami. Haleluya, kami bersyukur hanya kepadamu Tuhan. hatiku menyembah-Mu Kepada Tuhan Yesus, kita. ku bersyukur padamu. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu.
Haleluya Tuhan. Hanya kepadamu Tuhan kami bersyukur seluruh hidup kami Tuhan. Kami ingin berserah kepadamu saja Tuhan. Selama hidup kami, seluruh hidup kami Tuhan, Engkau yang pakai. Engkau yang jadikan kami Tuhan biji matamu Tuhan. Biarlah kami mewartakan Injilmu Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kenapa dapat kami balas segala kebaikan-Mu. Haleluya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan, sekarang kami ingin mendengar sebagian dari firman-Mu Tuhan. Biarlah yang akan kami dengar Tuhan. Biar dapat kami tuai dan kami dapat tabur Tuhan ke depannya Tuhan. Kau berikan kami hati ingin mendengar, telinga ingin mendengar Tuhan. Dan segala firman-Mu Tuhan dapat merema dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya, terima kasih. Sekarang semua yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan sama-sama boleh kita katakan amin. Haleluya. Yo, what's up guys? Selamat malam semuanya. Kembali lagi di channel kesayangan kita semua, Maranatha Care Community. Channelnya tempat orang-orang yang dahsyat luar biasa. Dan yes, semua berkumpul bersama-sama. Semua yang dahsyat luar biasa dan yang percaya boleh ulangi. Dahsyat luar biasa. Yes. Oke guys. Apa kabar semuanya dimanapun Anda berada? Saya sebenarnya pengen ngelihat secara langsung nih Youters yang luar biasa, para anak-anak muda yang keren-keren, yang luar biasa. Kayak udah lama banget ya kita nggak bertatap muka ya. Semoga secepatnya kita akan segera bisa melaksanakan ibadah secara langsung, tentunya dengan tetap menjaga protokol kesehatan ya, karena kita masih di masa pandemi. Ya, mari kita doakan bersama-sama supaya kita boleh beribadah bersama-sama secepatnya secara langsung. Nah, buat para Youters yang belum tahu, mungkin untuk ibadah umum kita udah lakukan secara langsung di gedung Gereja GCI Maranatha Palembang di Jalan Veteran nomor 67 sampai 68. Jadi kayak endorse-nya saya. Oke, izinkan saya memulai malam hari ini dengan satu pertanyaan. Sebenarnya pertanyaannya klasik sih, tapi mungkin ini perlu untuk kita pikirkan bersama, perlu untuk kita renungkan bersama. Karena ini penting untuk kita ya guys. Pertanyaannya itu adalah, what is your life purpose? Gila, keren banget gak sih bahasa Inggris aku? What is your life purpose? Apa tujuan hidupmu? Nah, kalau ditanya seperti ini, mungkin kalau orang lagi bengong ditanya kayak gitu, apa ya? Nah, atau mungkin juga kebanyakan orang akan menjawab tujuan hidup kita menjadi sukses, mungkin menjadi kaya, menjadi terkenal, mencapai kemerdekaan finansial, atau bisa jalan-jalan, bisa traveling kemana aja, kapan aja kita mau, pokoknya jalan. Atau mungkin mampu membahagiakan orang-orang yang kita sayangi atau orang yang kita kasihi, bisa menyumbang atau beramal, mungkin bisa kasih bantuan kepada orang lain, dan mungkin masih banyak lagi jawaban yang akan kita temui kalau kita tanyakan pertanyaan seperti ini, what is your life purpose? Nah, tentunya untuk mencapai semuanya itu yang saya sebutkan tadi, jadi sukses, jadi kaya, perlu cara atau tindakan untuk mencapainya teman-teman. Nah, caranya ini macam-macam. Ada yang bekerja keras, ada yang buka usaha, jadi wirausahawan, jadi entrepreneur. Ada sekarang nih yang lagi booming jadi YouTuber atau jadi trader. Ada juga yang streaming game, mungkin streaming. Terus banyak hal. Tapi tentunya semuanya itu dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Nah, kita melihat orang berlomba-lomba mengumpulkan uang dan aset dengan cara bekerja keras seperti tadi. Untuk apa? Untuk mencapai tujuan hidupnya, untuk menjadi sukses. Nah, sekarang nih teman-teman, coba kita bayangkan bersama-sama ya.
andai kata kita udah melakukan semuanya itu nih, kita udah menyelesaikan semuanya itu, kita udah bekerja keras, kita udah bekerja dengan giat, kita bekerja cerdas, dan kita yang jadi YouTuber udah sukses nih. Terus kita udah mengalami kemerdekaan finansial, kita bisa ngajak orang tua kita jalan-jalan. Nah, setelah semuanya itu tercapai nih, andai kata, mari kita berandai-andai dulu ya. Andai kata semuanya itu udah tercapai, andai kata kita udah menyelesaikan semuanya itu, pada akhirnya kamu udah memiliki semua tabungan, semua aset yang banyak, kamu udah punya rumah yang kamu idam-idamkan, kamu udah punya mobil yang kamu impi-impikan, kamu udah bisa melakukan apapun secara mandiri tanpa bantuan orang tuamu, bahkan kamu bisa membahagiakan mereka. Hal-hal yang selama ini cuma kamu impikan, pada akhirnya menjadi kenyataan. Dan kamu pada akhirnya merasa sudah melakukan semuanya dalam hidupmu. Katakanlah engkau mencapai semua itu di umur 30 tahun, atau mungkin di umur 35-40 tahun. Gak banyak juga yang udah mencapai semuanya di usia 20-an zaman sekarang ini. Nah, tapi setelah semuanya itu, pertanyaannya adalah, apa lagi yang mau kamu lakukan? Apakah pada akhirnya hidupmu cuma sebatas itu aja? Kamu udah melakukan tugasnya, kamu udah mencapai semuanya di usia 25 mungkin. Kemudian selanjutnya apa? Apa yang akan kamu lakukan di sisa hidupmu? Apakah hidupmu memang hanya sebatas itu saja? Kemudian setelahnya, ya udah, kan tinggal nikmatin aja. Tinggal nunggu hidupnya selesai aja mungkin ya. Oke, mari kita kembali sejenak ke awal, teman-teman. Izinkan saya kembali menanyakan pertanyaan ini. What is your life purpose? Apa tujuan hidupmu? Apakah kamu akan menggunakan waktu di hidup kamu dengan semua yang udah kita sebutkan tadi, hal-hal yang kita sebutkan tadi? Nah, ini penting untuk kita sadari sama-sama nih, teman-teman. Ada dasar di mana kita meletakkan tujuan hidup kita. Jadi teman-teman sadar ataupun enggak, teman-teman sadari atau enggak, pada dasarnya hanya ada dua pilihan yang dapat kita pilih untuk meletakkan tujuan hidup kita. Yang pertama adalah kita hidup untuk diri sendiri, atau yang kedua kita hidup untuk Tuhan. Nah, mungkin users sampai sini agak bingung nih, kalau kita dari tujuan hidup jadi ke dasar-dasar nih, ada dasar apa nih? Oke, mari kita bahas satu persatu ya teman-teman. Nah, jadi gini, pada hakikatnya sebenarnya manusia itu diciptakan untuk saling tolong-menolong. Tapi seiring berjalannya waktu, pada akhirnya manusia semakin mementingkan dirinya sendiri. Semuanya terfokus pada dirinya, termasuk tujuan hidupnya. Tujuan hidupnya adalah menjadi sukses. Ingat ya teman, menjadi sukses, tetapi untuk memuaskan hasrat dirinya. Nah, orang ini menjadi kaya, banyak uang agar dapat membeli apa aja yang dia mau. Semua terfokus kepada bagaimana sesuatu bermanfaat untuk dirinya sendiri tanpa peduli orang lain. Nah, apabila kita meletakkan tujuan hidup kita atas dasar keakuan ini, pokoknya semuanya aku dulu yang menjadi pusat perhatian, aku dulu yang menjadi pusat dari segala sesuatu yang aku lakukan. Nah, kalau kita meletakkan tujuan hidup kita pada dasar keakuan ini, pada akhirnya teman-teman, kita akan merasakan hidup yang hampa. Karena gini loh teman-teman, pada dasarnya kita ini diciptakan untuk saling menolong, untuk berguna bagi orang lain. Nah, tetapi ketika kita menjadi sangat keakuan, sangat egois, akhirnya kita nggak mempedulikan orang lain, kita udah melenceng dari hakikat tujuan kita diciptakan. Kita diciptakan untuk saling. Saling itu artinya ada partnernya, teman-teman. Ada temannya.
Kita nggak bisa sendirian. Nah, kalau kita, sekali lagi, ketika kita meletakkan tujuan hidup kita atas dasar keakuan ini, pada akhirnya kita merasakan hidup yang hampa. Karena apa? Kita diciptakan untuk saling, bukan cuma sendiri. Nah, perlahan-lahan kamu akan merasakan kekosongan, sekalipun kamu memiliki segalanya. Mungkin kamu punya banyak uang, mungkin kamu punya banyak aset, banyak harta, tapi pada akhirnya ketika kamu sangat egois atau sangat self-centered, pada akhirnya kamu akan merasakan kehampaan, kekosongan, kesepian. Nah, kamu mungkin bisa menutupinya dengan pura-pura peduli atau pura-pura menolong orang lain. Bahkan kamu bisa beramal menyumbangkan harta kamu. Nah, tapi karena semuanya itu dilakukan atas dasar keakuan, pada akhirnya kamu hanya menipu dirimu sendiri. Pada akhirnya kamu melakukan itu hanya untuk kepuasan dirimu sendiri. Nah, teman-teman, mari kita lihat kepada apa yang diajarkan seorang guru besar dari Israel. Beliau menyampaikan satu pernyataan yang luar biasa untuk kita semuanya. Beliau berkata seperti ini, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Guru besar ini menyampaikan hal ini untuk mengajarkan kita, untuk mengingat Tuhan pertama kali. Jadi Tuhan itu yang pertama, guys. Jadi beliau mengajarkan kita semua untuk meletakkan tujuan hidup kita ini dengan Tuhan sebagai dasarnya. Sekali lagi saya ulangi, beliau, guru besar dari Israel ini, mengajarkan kita semua untuk meletakkan tujuan hidup kita dengan Tuhan sebagai dasarnya. Artinya apa? Artinya apapun yang hendak kamu capai dalam hidupmu adalah untuk Tuhan, bukan untuk kepuasan dirimu sendiri. Nah, ini menjadi sangat penting dan menjadi satu pembeda yang besar dengan dasar keakuan yang kita bahas pertama tadi. Nah, ketika engkau menjadikan dirimu sendiri sebagai dasar dalam menentukan tujuan hidupmu, aduh ini agak berat nih kata-katanya nih. Jadi teman-teman, ketika kita menjadikan diri kita sendiri sebagai pusatnya, sebagai pusat perhatian kita untuk menentukan tujuan hidup kita, maka sebenarnya kita sedang mengisi hidup kita, mengisi diri kita dengan pencapaian-pencapaian yang hendak kita capai. Contoh gini teman-teman, kita tujuan nih, kita pengen dong jadi orang yang sukses. Siapa sih yang gak mau? Kita pengen dong merdeka secara finansial. Siapa yang gak mau kayak gitu? Memang ada quote kayak gini teman-teman. Memang segala sesuatunya, memang uang itu bukan segalanya, tetapi segala sesuatunya butuh uang. Nah, bukan berarti kita menjadikan uang sebagai tujuan hidup kita, enggak. Tapi memang dalam kehidupan ini, suka atau nggak suka, sadar atau nggak sadar, segala-galanya itu kita butuh uang. Untuk hidup kita butuh uang. Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari kita butuh uang. Nah, kalau kita, kembali lagi ya, kalau kita menjadikan keakuan ini sebagai dasar peletakan tujuan hidup kita, apapun itu, nah pada akhirnya kita tuh tujuan-tujuan yang mau kita capai itu hanya untuk memenuhi kekosongan di dalam diri kita, teman-teman. Nah, berbeda kalau kita menjadikan Tuhan sebagai dasar hidup kita. Ketika Tuhan menjadi dasar hidup kita, ketika kita meletakkan tujuan hidup kita ini nih, goals kita, dengan Tuhan sebagai dasarnya, maka ini yang jadi pembeda. Kalau keakuan tadi kita karena kosong, kita ingin mencapai hal-hal tertentu supaya hidup kita terasa penuh, terasa berarti. Nah, tetapi kalau dasarnya Tuhan, kita akan dibuat penuh terlebih dahulu. Nah, dengar baik-baik teman-teman. Ketika kita meletakkan tujuan hidup kita dengan Tuhan sebagai dasarnya, kita akan dibuat penuh terlebih dahulu.
Nah, sehingga nanti pencapaian-pencapaian yang kita capai, ketika kita menjadi sukses, ketika kita menjadi berhasil, nah itu bukan untuk memenuhi kehausan diri kita, karena kita sendiri udah dipuaskan oleh Tuhan, karena kita sendiri udah dipenuhi oleh Tuhan, sehingga kita sebenarnya nggak memerlukan hal itu lagi. Kita melakukan hal itu bukan untuk kepuasan diri kita, nah, tetapi hal itu akan menjadi batu-batu pijakan, milestone lah kalau orang ngomong, milestone untuk kita melangkah semakin jauh dalam kehidupan kita melangkah semakin naik dalam kehidupan kita. Nah, itu juga bukan akhir dari semuanya. Guru besar Israel ini yang bernama Yesus, dia menyampaikan kalimat selanjutnya. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Singkatnya, Yesus bilang seperti ini. Kamu harus mengasihi orang lain sama seperti kamu mengasihi dirimu. Apa yang kamu ingin orang lain perbuat kepadamu, perbuatlah demikian kepada mereka. Kalau kamu ingin dikasihi, maka kasihilah orang lain. Kalau kamu ingin dihargai, maka hargailah orang lain. Kalau kamu ingin diampuni, maka ampunilah orang lain. Nah, teman-teman, ini sebenarnya adalah suatu hal yang luar biasa. Ini sebenarnya adalah suatu hal yang indah. Teman-teman bisa bayangkan jika dalam dunia ini, dalam kehidupan ini, kita semuanya saling memikirkan. Gak ada yang egois, gak ada yang memikirkan diri sendiri. Betapa indahnya dunia tempat kita tinggal ini. Orang-orang yang kekurangan akan dibantu oleh orang yang berkelebihan. Orang-orang yang susah akan dihibur. Kita nggak perlu lagi merasakan perang, kelaparan. Karena apa? Karena kita semua saling tolong menolong. Kita memperlakukan orang lain sama seperti kita memperlakukan diri kita sendiri. Nah, Yesus mengajarkan kita untuk kita tidak fokus memikirkan diri sendiri, tetapi fokus memikirkan orang lain. Sekali lagi, Yesus, guru besar kita itu mengajarkan kita untuk tidak fokus lagi kepada diri kita sendiri. Tapi kita boleh belajar untuk peduli kepada orang lain. Nah, semuanya ini mustahil dilakukan atas dasar keakuan. Kalau kamu meletakkan hidupmu di atas dasar keakuan tadi, ini mustahil bisa dilakukan. Hanya ketika hidupmu sudah dipenuhi oleh Tuhan terlebih dahulu, barulah kamu dapat melakukannya. Untuk terakhir kalinya malam hari ini, saya hendak bertanya sekali lagi kepada para youthers semuanya, teman-teman semuanya. What is your life purpose? Apa tujuan hidupmu? Tujuan hidupmu bisa apa aja. Engkau dapat menjadi apa saja yang engkau inginkan, selama itu tidak bertentangan dengan hukum dan tidak merugikan orang lain. Kau bisa menjadi apapun yang kamu idam-idamkan. Yang terpenting adalah engkau meletakkan tujuan hidupmu itu pada dasar yang benar, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Dan engkau melakukan hal yang benar. Engkau bisa menjadi pengusaha yang sukses. Engkau bisa menjadi YouTuber terkenal, kau bisa menjadi gamer profesional, kau bisa menjadi trader yang sukses, kau bisa menjadi pejabat yang baik. Nah, ketika engkau meletakkan dasar tujuan hidupmu pada Tuhan, nah pandanganmu dalam hidup akan banyak berubah. Saya jamin, ketika engkau menyadari hal ini, ketika engkau pada akhirnya meletakkan hidupmu di tangan Tuhan, engkau akan memandang hidup ini sebagai suatu pemberian yang indah, dan kita akan bersyukur karenanya. Terakhir teman-teman, pada akhirnya saya hendak memberitakan suatu rahasia kepada teman-teman semuanya. Para youthers boleh dengarkan baik-baik. Setelah kehidupan kita ini selesai, sebenarnya itu bukanlah akhir dari semuanya. Ada kehidupan lain yang akan kita jalani setelah ini. Kehidupan kita saat ini di dunia ini tidak lain adalah suatu persiapan, suatu latihan, dan geladi resik untuk kita boleh menjalani kehidupan yang sebenarnya. Kekristenan mengajarkan bahwa ada kehidupan setelah kematian.
bahkan hampir semua agama yang diakui di Indonesia percaya bahwa ada kehidupan setelah kematian. Bagaimana engkau menjalani kehidupan setelah kematian itu tergantung pada pilihanmu di kehidupan saat ini. Iman kekristenan mengajarkan bahwa ada jaminan agar engkau bisa selamat pada kehidupan selanjutnya. Hanya iman kekristenan yang menawarkan jaminan supaya engkau boleh selamat dalam kehidupan yang selanjutnya. Yesus Kristus mengatakan bahwa Dia adalah satu-satunya jalan untuk menuju kepada keselamatan. Gak ada jalan yang lain. Dia berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, pada Tuhan yang Maha Esa, kalau tidak melalui aku," kata Yesus. Di situ Tuhan sudah menjelaskan, Yesus sudah menjelaskan bahwa Dia adalah satu-satunya jalan, gak ada jalan yang lain untuk sampai kepada Bapa, untuk sampai kepada Tuhan yang Maha Esa, supaya kita bisa selamat dalam kehidupan yang selanjutnya. Nah, kehidupan sebenarnya itu adalah kehidupan ketika kita bersama-sama dengan Tuhan. Sama seperti tujuan awal kita diciptakan. Kalau teman-teman baca pada kitab Kejadian, ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi seisinya dan Tuhan menciptakan manusia, Tuhan ingin supaya Tuhan dapat hidup berdampingan dengan manusia. Karena itulah tujuan awal kita diciptakan, untuk hidup berdampingan dengan Tuhan. Itulah sebenarnya tujuan akhir kehidupan yang kita jalani saat ini. Itu sebenarnya garis besar goals kita, life purpose kita, untuk kembali hidup berdampingan dengan Tuhan, untuk dapat hidup kembali bersama-sama dengan Tuhan pada kehidupan selanjutnya. Itulah tujuan awal kehidupan kita yang sebenarnya. Kehidupan kita ini hanya latihan. Kehidupan kita saat ini hanyalah persiapan. Kita nggak tahu kapan kita menyelesaikan latihan kita ini. Ada orang yang menyelesaikannya dalam waktu cepat, 1 jam, 1 hari. Ada yang diberi waktu 10 tahun, ada yang menghabiskan waktu 40 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Tapi sekali lagi, nggak ada yang tahu pasti. Nah, karena itu marilah pergunakan waktu-waktumu dengan baik. Mari letakkan tujuan hidupmu kepada Allah yang sejati, kepada Tuhan yang sejati, Tuhan Yesus Kristus. Kamu bisa menjadi apapun yang kamu mau. Namun letakkanlah tujuan hidupmu itu di atas dasar yang pasti, Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam semuanya. Tuhan Yesus memberkati.